Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kepemilikan. Kecenderungan pada kesenangan adalah fitrah manusia. Allah menghiasi pada diri manusia kecintaan terhadap wanita, anak-anak, dan harta benda, sebagaimana Allah suratkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk memperolehnya dan berusaha untuk mendapatkannya. Hal ini sudah menjadi keharusan. Islam adalah agama yang fitrah. Tidak ada ajaran yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan fitrah manusia. Sungguh Islam adalah agama yang solusi. Islam memperbolehkan kepemilikan individu dan memberikan batasan mekanisme dalam memperolehnya. 1. Kepemilikan umum atau public property adalah izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan fasilitas umum. Yang kedua, barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Yang ketiga, sumber daya alam yang pembentukannya menghalangi dimiliki hanya oleh individu perorangan. 2. Kepemilikan negara atau state property. 13. Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh negara. Negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihad. Yang termasuk harta negara adalah fai, kharaj, dan sebagainya. Perbedaan harta kepemilikan umum dan harta negara adalah harta kepemilikan umum pada dasarnya tidak dapat diberikan negara kepada individu, sedangkan harta kepemilikan negara dapat diberikan kepada individu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sedangkan kepemilikan di dalam Islam itu sendiri terbagi berbagai macam-macam. Ada kepemilikan oleh bersama dan pribadi, ada pula kepemilikan oleh negara, dan di dalam hak yang membuat atau membentuk kepemilikan tersebut yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua hak jamaah, yang tiga hak pribadi atau individu. Dan dari ketiga hak tersebut terlihat jelas dalam perintah zakat, di mana dalam pengeluaran zakat maka seseorang telah memberikan dan mengeluarkan hak yang bukan haknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kepemilikan. Kecenderungan pada kesenangan adalah fitrah manusia. Allah menghiasi pada diri manusia kecintaan terhadap wanita, anak-anak, dan harta benda, sebagaimana Allah suratkan dalam Al-Quran, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Dalam ayat di atas dengan sangat jelas Allah menjelaskan bahwa kecenderungan manusia terhadap kesenangan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk memperolehnya dan berusaha untuk mendapatkannya. Hal ini sudah menjadi suatu keharusan. Dari sinilah maka usaha manusia untuk memperoleh kekayaan adalah suatu hal yang fitri dan merupakan suatu yang pasti. Dalam sistem ekonomi liberalisme lebih menekankan kapitalisme penghormatan terhadap individu secara berlebihan. Dalam asumsi mereka, bila setiap individu sudah sejahtera, maka masyarakatnya pun sejahtera. Pendapat itu berdasarkan dari pemikiran Adam Smith yang menyatakan terdapat hubungan yang simetris antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik. Dalam sistem ekonomi sosialisme, sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara manusia dan nilai-nilai sama individualisme. Di dalam sistem ini terletak pada nilai-nilai penghormatan terhadap kebersamaan ini terlalu berlebih-lebihan, sehingga mengorbankan sisi individualisme ataupun sisi pribadi. Dan akibatnya orang per orang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini. Dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip ini
Dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip tauhid yang di bawah Islam mengajarkan tiada Tuhan selain Allah. C. Hakikat keadilan dalam ekonomi Islam. Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi, dilihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan, al-hikmah, keberanian, al-siyasiyah, dan keterpeliharaan, al-ifah. Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah nilai keutamaan, bukan keutamaan yang mandul dan bukan pula semata-mata bersifat individual. Keadilan harus mempunyai efek dan implikasi kepada yang lain. Oleh karena itu, keadilan menurutnya adalah berisi suatu unsur kesamaan dan menuntut bahwa benda-benda yang ada di dunia ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam sistem liberalisme kapitalisme, sesuatu itu dikatakan adil kalau seandainya masalah ekonomi itu penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ini artinya sebuah proses ekonomi dikatakan adil bila mana pemerintah tidak ikut campur tangan di dalamnya dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Bagaimana konsep keadilan dalam Islam? Kata adil dengan segala definisinya disebutkan dalam Al-Quran sekurang-kurangnya ada sebanyak 28 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental. Keadilan dalam Islam terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Jadi dengan demikian, Islam sangat menekankan arti pentingnya kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Tetapi pengertian keadilan dalam Islam tidaklah bermakna bahwa Islam menghendaki dijalankannya prinsip sama rata atau persamaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme, karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri yang memang telah diciptakan oleh Allah, memiliki perbedaan baik dalam data. Hakikat keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha kita individu yang terkait dengan keduniaan, keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat ke-201. Yang mana artinya di antara mereka ada yang berdoa, ya Rob, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwasannya pada hakikatnya makhluk Allah itu berbeda-beda, baik dari segi suku, ras, budaya, itu seperti dan yang lainnya itulah ya di sanalah letak keseimbangannya bahwasannya perbedaan ada bukan untuk dijadikan sebuah di sanalah letak keseimbangannya, bahwasannya perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesengajaan, tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan. Dan jadi dapat disimpulkan, meskipun kita berbeda-beda, kita masih tetap bisa bersatu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.